Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan hari ini tetap sehat dan tetap semangat. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 3 yaitu tentang energi alternatif, muatan pelajaran matematika. Nah, sekarang kita akan mengetahui bagaimana cara menentukan waktu ya. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana kita menentukan waktu. Salah satunya adalah dengan menggunakan jam ya. Nah, sekarang mungkin kalian melihat ya, ada Benny ya yang lagi bermain layang-layang. Nah, ketika kita mungkin pernah bermain layang-layang atau olahraga lainnya ya, itu tentunya kita membutuhkan yang namanya energi. Nah, semakin lama kita bermain maka semakin banyak energi yang kita butuhkan. Artinya energi yang kita keluarkan juga semakin banyak. Mungkin kalian masih ingat ya bagaimana kita akan menentukan waktu daripada dengan menggunakan jam ini ya. Nah, sekarang mungkin kalau Bapak kasih tanda seperti ini, mungkin kalian semua sudah bisa melihat jam ya, artinya melihat waktu. Nah, sekarang mungkin kita lihat ini artinya jam 4:10. Jadi setiap kelipatan dari angka 12 kemudian 1, 2, 3, 4, 5 ini kelipatannya 5 ya. Jadi sama dengan kelipatan 5. Jadi kita bisa kali dengan 5. Jadi 12 ke 1 ini artinya 5 menit ya. Nah, 12 ke 2 itu artinya 10 menit. Kemudian ketiga 15 menit, keempat 20 menit, seterusnya ya sampai ke 12 kembali 60 menit. Nah, kalau seperti ini kita udah tahu semua bahwa jam 4 menunjukkan jam 4:10 menit. Nah, sekarang kita akan menentukan waktunya, lamanya ya. Kalian bisa melihat contoh ya. Udin bermain layang-layang dari pukul 15.30. 15.30 ini sama dengan pukul jam 3:30 ini ya. Jadi sama dengan jam 3 sore ya. Jam 3:30. Nah, sampai dengan pukul 16.30. Artinya 16.30 ini sama dengan pukul 4:30. Nah, sekarang kita ditanya lama waktu ya. Artinya jarak antara pukul 15.30 sampai dengan 16.30. Nah, ditanya lama waktunya, lama Udin bermain layang-layang. Berarti kalau dia satu kali putaran ya, artinya jam 4:30 sampai 4:30 ya, jam 15.30 sampai 16.30. Nah, berarti lama Udin bermain layang-layang ini sama dengan 60 ya, 60 menit ya. Ya. Jadi kita bisa hitung ya, dari 3:30 dari sini kita hitungnya. Nah, dari 6 ini karena angka jarum panjangnya menunjukkan ke angka 6, berarti itu sama dengan jam 3:30 ya. Jadi menghitungnya dari sini ya, dari angka 6 kalau melihat jarum panjangnya begini. Nah, jadi kita hitung 6 ke 7 ini artinya 5 menit ya. Terus sampai ke 6 kembali karena sesuai dengan pertanyaannya 15.30 sampai 16.30. Berarti jumlah artinya lamanya waktu Udin bermain layang-layang itu sama dengan 60 menit ya. Nah, sekarang kita coba contoh yang kedua ya. Nah, Benny bermain layang-layang dari pukul 15.30. Kita tulis ya, 15.30 itu sama dengan pukul jam 3:30 menit. 15.30 ya. Jadi kita menghitung jam ini ya. Kenapa kok ada jam 15 ya? Nah, kan
sedangkan di angka jarum jam itu tidak ada angka 15 ya. Nah, jadi kita menghitungnya dari jam 12 ini ya. Ya. Misalnya dari jam 12 malam kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah, ini sama dengan jam 12. Nah, jam 12 siang. Nah, kalau jam 12 siang berarti satu kali putaran. Nah, kita ini ya dalam satu hari, satu malam itu ada 24 jam. Berarti kita tinggal tambah. Kalau jam 12 siang itu satu kali putaran sampai sini ya. Nah, berarti kalau dia ke angka 1, jam 1 siang itu sama dengan jam 13 ya. Dari 12, 13, jam 1 siang, 14, jam 2 siang, 15 jam 3, 16 jam 4, 17 jam 5, 18 jam 6, 19 jam 7, 20 jam 8 ya, 21 jam 9 malam ya, 22 jam 10 malam, jam 23 jam 11 malam. Nah, berarti jam 24 berarti itu sama dengan jam 12 malam ya. Nah, itu cara kita menghitung jarum jamnya ya. Bisa seandainya siang. Nah, sekarang kita akan melihat Benny bermain layang pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.45 ya. Nah, berarti kita tulis 15.30 ini sama dengan jam 3:30. Sedangkan sampai dengan pukul 16.45. Nah, 16.45 sama dengan jam 4:45. Jadi kita tinggal hitung ya. 15.30 berarti 16.30. Nah, jadi cara menghitungnya 15.30 berarti kalau dia satu kali putaran 15.30, 16.30 berarti itu sama dengan 1 jam ya. Artinya satu kali putaran itu ya. 1 jam itu sama dengan 60 menit ya. Nah, jadi ini 60 menit berarti kalau dari 6 ke 9 15 menit ya. Kita tinggal jumlahkan 6 menit ya 60 menit ditambah 15 menit berarti hasilnya adalah 75 menit ya. Ya, jadi lamanya Benny bermain layang-layang adalah 75 menit ya. Begitu ya cara menghitung jamnya ya. Oke. Nah, kemudian yang ini ya, nomor 3. Edo bermain layang dari pukul 15.30. Kita tulis aja 15.30, tulis jamnya, angka jarum pendeknya ke antara 3 dan 4, pertengahan ya. Ini 15.30. Edonya bermain 15.30 kemudian sampai dengan pukul 14. Berarti jarum panjangnya ke 14 berarti ke 12. Nah, jadi begini jadinya. Jarum pendeknya ke 4, jarum panjangnya ke 12. Berarti lamanya Edo bermain layang kita tinggal hitung ya. Tadi setengah 4 ya, artinya jam 3:30, jarum panjangnya ke 6. Sekarang jam 16 pindah ke jarum panjangnya ke 12. Berarti kita tinggal hitung dari 6 sampai ke 12. 6 ke 7 5 menit, 7 ke 8 5 menit lagi, 10, 15, 20, 25, 30. Nah, berarti lamanya Edo bermain itu 30 menit ya. Nah, sama dengan nomor 4 juga begitu ya. Jadi kita tinggal hitung ya. Jadi Siti bermain layang pukul 16.30 sampai dengan pukul 17. Berarti sama ya, 30 menit. Nah, ini contohnya ya. Jadi kita nanti bisa menghitung waktu itu, lamanya kegiatan bermain layang-layang itu bisa kita lihat di buku kita juga ya. Jadi di buku paket kalian
Yang kalian punya buku paket ya. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa lihat di buku paketnya ya. Nah, itu kalau di buku paket itu halamannya halaman mulai dari 110 sampai dengan 112. Nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa menjawab ya pertanyaan yang ada di buku paket itu ya. Oke. Nah, selanjutnya ya kita akan melihat energi alternatif ya. Salah satunya energi alternatif yaitu gerak air, yang bagaimana air ini merupakan sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup ya, apalagi bagi kita sebagai manusia sangat membutuhkan sekali yang namanya air. Kemudian makhluk hidup lainnya seperti hewan, tumbuhan ya, semua membutuhkan air, sehingga air ini harus kita jaga ketersediaannya ya. Nah, menjaga lingkungan tetap bersih ini termasuk sikap kita dari menjaga air ya. Jadi kalau lingkungan kita bersih, tidak membuang sampah sembarangan di sungai, nah itu salah satu sikap menjaga ketersediaan air kita agar kita selalu mendapatkan yang namanya air bersih ya. Nah, kebersihan air ini ya itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan manusia, kesehatan tubuh kita. Oleh karena itu kita harus menggunakan air bersih ya untuk minum. Apalagi sekarang air itu banyak sekali kita melihat kemasan ya, minuman kemasan yang berbentuk air itu dijual ya. Dijual di toko-toko dan kita sangat sering sekali membeli minuman kemasan itu. Nah, kalau kita membeli minuman dalam bentuk kemasan botol misalnya ya, kaleng-kalengan ya, kita harus tahu tanda yang berupa batas waktu penggunaan air. Jadi ada batas waktunya dalam menggunakan air itu. Untuk kita konsumsi ada tandanya ya. Artinya ada batas waktunya. Jangan sampai nanti kita minum air, kondisi airnya setelah tanggal tersebut tidak baik ya, lewat dari tanggal yang telah dicantumkan yang ada di botol itu dalam kemasan, itu tidak baik untuk kesehatan. Bisa jadi minuman itu sudah berubah, yang tadinya air yang mineral yang bagus tetapi bisa menyebabkan keracunan karena ada tanggalnya. Nah, sekarang kita bisa melihat ya, misalnya minuman kemasan dalam berbentuk kaleng ya, kemudian ada berbentuk botol. Nah, setiap di dalam kemasan itu ya, baik itu kaleng, botol ya atau botol, itu biasanya dituliskan ya, ada dituliskan baik digunakan sebelum. Nah, ini artinya ada tanggal ya, tanggal penggunaannya. Nah, lewat dari tanggal itu berarti kita tidak boleh minumnya ya. Nah, itu artinya tanda waktu penggunaan, tanggalnya itu. Nah, kita bisa lihat kondisi tidak baik ya, artinya minuman itu tidak boleh kita konsumsi ketika lewat dari tanggal yang telah ditentukan. Artinya itu sama dengan minuman yang kadaluarsa ya, artinya minuman yang tidak baik dan tidak baik untuk tubuh kita ya. Nah, sekarang kita melihat ya, ada tulisannya 18-07-08. Itu artinya tanda waktu penggunaan ya. Minuman ini sebaiknya kita gunakan sebelum tanggal 18 ya, bulan Juli tahun 2008. Nah, lewat dari itu ya, kita tidak boleh minum minuman kemasan itu ya, karena menimbulkan racun ya. Nah, kemasan seperti ini ya menunjukkan waktu secara lengkap, artinya penggunaannya sebelum tanggal ini itu lengkap ya. Tapi ada juga kemasan yang tidak lengkap, artinya menunjukkan waktu penggunaannya. Kita bisa lihat ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, kemasan ini menunjukkan hari ya, bulan dan tahun ya, artinya lengkap kemasannya.
Ada juga kemasan ini menunjukkan cuman bulan dan tahun saja, artinya kurang lengkap ya. Nah, ini minuman atau makanan seperti ini yang dalam bentuk kemasan seperti ini, kita harus melihat ya. Jangan sampai kita biasanya ke toko, biasanya kita lihat stoknya stok lama, jadi kita harus melihat dulu ya. Kita lihat tanggal kadaluarsanya. Kalau sudah lewat nggak usah kita beli ya. Jadi, makanya kita harus melihat tanggalnya. Karena ya batas waktu penggunaan makanan dan minuman itu sangat berpengaruh dengan kondisi tubuh kita ya. Makanan atau minuman yang kadaluarsa ini berbahaya untuk kesehatan. Makanan dan minuman yang kadaluarsa ini tentunya tidak dapat memberi energi bagi tubuh kita. Bahkan sebaliknya ya, bisa menyebabkan racun untuk tubuh kita. Oleh karena itu, nanti ketika kita ke supermarket atau ke toko-toko yang membeli baik makanan atau minuman dalam bentuk kemasan ya, kalian bisa lihat dulu tanggalnya, batas waktunya ya. Ketika tanggal itu sudah lewat, berarti kita tidak boleh membeli makanan dalam bentuk kemasan itu ya, baik makanan ataupun minuman. Dengan kita nggak usah beli ya. Nanti kalian bisa lihat ya, untuk menentukan batas waktu makanan ini, nanti kalian bisa mengerjakan latihan ya. Itu latihannya di buku paket, kalian bisa lihat itu halaman 127, kemudian 128 dan sampai dengan 129. Biar kita bisa melihat atau menentukan ya makanan yang baik digunakan, itu ada di buku paket latihannya. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, mungkin hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap jaga kesehatan kita ya dari makanan dan minuman dalam bentuk kemasan ya. Demikianlah yang bisa Bapak saya sampaikan dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.